warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ilham Samudra, Fadila Aulia, dan Febiola. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis SWOT pada perusahaan kopi Kenangan menggunakan metode IFAS dan EFAS. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. IFAS digunakan untuk menganalisis kondisi internal perusahaan yang terdiri dari dua faktor, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami buat dan kami hitung, diperoleh nilai total IFAS sebesar 3,272. Nilai tersebut berada di atas angka 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi internal kopi Kenangan tergolong kuat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor kekuatan, yaitu pertama, brand kopi Kenangan sudah dikenal masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari skor tinggi pada indikator mengenai pengenalan merek. Kedua, produk kopi Kenangan memiliki banyak variasi menu dan promo yang menarik, sehingga mampu menarik berbagai kalangan konsumen, contohnya Gen Z. Ketiga, cita rasa produknya sesuai dengan selera konsumen, sehingga pelanggan memiliki kepuasan yang cukup tinggi. Dan yang keempat, pelayanan karyawan dinilai sangat ramah dan sopan, sehingga memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Walaupun demikian, terdapat beberapa kelemahannya, yaitu masih adanya kendala pada aplikasi pemesanan, keterlambatan pelayanan pada kondisi tertentu, serta konsumen menganggap harga produk relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kompetitor. Namun, jika dibandingkan secara keseluruhan, kekuatan yang dimiliki kopi Kenangan jauh lebih besar daripada kelemahannya. Oleh karena itu, dari sisi internal, perusahaan kopi Kenangan dapat dikatakan berada dalam kondisi yang baik dan siap untuk terus berkembang. Ini statement, aku yang paling badi. Ini statement, aku cewek yang paling centil. Pakai baju pasar, aku masih sabe. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan faktor eksternal menggunakan analisis EFAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis EFAS atau External Factor Analysis Summary. Nah, EFAS ini digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan luar perusahaan, yaitu opportunity atau peluang dan threats atau ancaman. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, nilai total EFAS adalah 3110. Nah, nilai ini juga berada di atas angka 2,5, yang dimana itu menunjukkan bahwa lingkungan eksternal masih memberikan peluang yang lebih besar dibandingkan dari ancamannya. Nah, beberapa peluang yang dimiliki oleh kopi Kenangan antara lain, yang pertama itu adalah gaya hidup masyarakat. Saat ini sudah banyak yang menggemar mengonsumsi kopi dan jenis minuman lainnya, terutama kalangan anak muda atau bisa disebut Gen Z. Lalu yang kedua, perkembangan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, itu memudahkan dan sangat memudahkan konsumen untuk membeli produk kopi Kenangan tanpa harus datang ke outlet. Yang ketiga, kopi Kenangan ini brandnya sudah sangat dipercayai oleh banyak masyarakat, sehingga kopi Kenangan mudah untuk menarik pelanggan baru. Contohnya seperti kalau saya awalnya belum tahu brand kopi Kenangan, lalu saya berjalan-jalan di mall, lalu saya menemukan outlet kopi Kenangan dan melihat
banyak orang yang membeli, tentunya saya akan tertarik untuk mencoba dan membeli produk kopi kenangan. Nah, kopi kenangan ini masih memiliki peluang untuk membuka banyak outlet di berbagai daerah yang berpotensial. Nah, selain dari peluang yang saya sebutkan, tentunya ada ancaman. Nah, ancamannya itu berupa, yang pertama, semakin banyak pada saat ini coffee shop yang menawarkan produk yang serupa. Contohnya, saya sudah banyak menemukan di coffee shop yang saya kunjungi, itu adalah kopi susu dengan gula aren atau kopi susu dengan susu kental manis. Cuman mungkin di berbagai coffee shop itu berbeda-beda nama. Namun bisa saya simpulkan dari seluruh coffee shop yang ada itu pasti ada yang namanya kopi susu gula aren. Mungkin beda namanya saja. Lalu yang kedua itu adalah kenaikan harga bahan baku. Karena kopi kenangan mantan ini dibuat dari biji kopi asli dan dari petani, tentunya pasti ada naik dan ada turunnya dari bahan bakunya tersebut. Lalu yang ketiga adalah perubahan tren yang sangat cepat. Contohnya kita bisa lihat dari kemarin ada sempat viral Dubai Sweet Cookie. Nah, kopi kenangan juga menawarkan produk baru yang bernama Dubai Pistachio Latte atau Dubai Pistachio Coklat. Yang selanjutnya adalah banyaknya persaingan promosi yang semakin ketat. Tentunya kopi kenangan harus mencari cara dan menyusun strategi agar promosinya tetap bertahan dan tidak geser dari brand lain. Namun berdasarkan hasil analisis dari kelompok yang kami cari, peluang yang dimiliki kopi kenangan ini jauh lebih besar dibandingkan ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi. Karena ini bisa dibuktikan dengan nilai EVAS yang kami cari adalah 3110 yang menunjukkan perusahaan ini masih memiliki kesempatan yang luas untuk bertumbuh dan bertahan apabila mampu memanfaatkan peluang-peluangnya yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis SWOT kami, yaitu pada perusahaan kopi kenangan. Berdasarkan nilai IFAS dan EVAS yang telah kami hitung. Bisa dilihat dari tabel IFAS kami, yaitu Strength dan Weakness. Hasil dari total skor kami yaitu 2187. Kemudian di sini ada bobot. Hasil kami yaitu 1,000 atau di persentase 100%. Kemudian di sini ratingnya 31. Kemudian total dari strength dan weakness yaitu 3272. Kemudian ada table EVAS yaitu opportunities dan threat. Di sini hasil skor kami yaitu 2340. Kemudian ada bobot kami yaitu 1,000 atau di persentase 100%. Kemudian di sini ada rating 31 dan total dari opportunities dan threat kami yaitu 3110. Dapat disimpulkan bahwa total IFAS kami yaitu 3272 dan nilai IFAS sebesar 3110. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 2,5, maka kopi kenangan berada pada kuadran 1 atau titik koordinat plus+. Nah, mengapa bisa pada kuadran 1? Karena alasan pertama, nilai IFAS yang tinggi menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Artinya, kopi kenangan memiliki kondisi internal yang sangat baik, mulai dari kekuatan merek, variasi produk, kualitas pelayanan, hingga pemanfaatan teknologinya. Alasan kedua, nilai EVAS juga tinggi, yang berarti peluang di lingkungan eksternal lebih besar daripada ancamannya. Nah, dengan tren konsumsi kopi yang terus meningkat, itu menyebabkan berkembangnya layanan digital. Serta tingginya kepercayaan masyarakat, itu menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, karena kedua faktor tersebut sama-sama positif, maka secara teori SWOT, perusahaan berada pada kuadran 1, yaitu strategi agresif. Nah, apa sih strategi agresif itu? Strategi agresif adalah perusahaan yang disarankan untuk memanfaatkan faktor kekuatannya
untuk merebut peluang yang tersedia. Nah, bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh kopi kenangan yaitu yang pertama, memperluas jaringan gerai ke lokasi baru. Yang kedua, meningkatkan inovasi produk sesuai tren pasar. Yang ketiga, memperkuat pemasaran digital melalui media sosial dan aplikasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan agar loyalitas pelanggan tetap tinggi. Yang terakhir yaitu memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan promosi yang lebih tepat sasaran. Nah, dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif sekaligus meningkatkan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri kopi yang semakin ketat. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SWOT kami yaitu IFAS sebesar 3,272 dan EFAS sebesar 3,110, kami menyimpulkan bahwa kopi kenangan berada pada kuadran 1 atau plus-plus. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi yang kuat, peluang yang besar, dan sangat layak menerapkan strategi pertumbuhan atau ekspansi agar dapat terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek kopi terbesar di Indonesia.